Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir pada rapat pertemuan bersama kami tim likuidasi. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada rekan-rekannya yang belum bisa masuk ke dalam Zoom-nya, saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini dapat juga diakses melalui akun YouTube tim likuidasi. Dan pada kesempatan hari ini juga kami mohon kesediaan waktu untuk Bapak Ibu dapat bersabar sembari kita menunggu bagi Bapak Ibu lainnya yang belum bisa masuk, mungkin karena satu dan lain hal. Eh, baik, sebelumnya Bapak Ibu ingin saya sampaikan dahulu bagi Bapak Ibu yang mungkin secara tidak sengaja belum sempat termute atau suaranya belum belum dimatikan. Mohon dengan sangat bantuan Bapak Ibu untuk dapat memute atau mematikan suaranya supaya apa yang nanti disampaikan pada saat pertemuan nanti suaranya tidak nabrak. Seperti itu. Izin Bapak Ibu untuk bersabar sebentar sambil kami eh, menerima Bapak Ibu lainnya yang sudah ada di waiting room. Terima kasih.
Selamat sore Pak Harfardi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum di-mute, boleh bantuannya untuk di-mute dulu. Dan sebagai informasi, bagi mungkin Bapak Ibu yang belum dapat bergabung melalui Zoom pada sore hari ini, pertemuan sore hari ini dapat juga diakses melalui YouTube Tim Likuidasi di dengan akun Tim Likuidasi Wana Arta. Baik, izin Pak Harfardi, apakah kita sudah bisa mulai? Silakan Bu Sherly. Baik, Bapak Ibu, mohon izin pada sore hari pertemuan sore pertemuan sore hari ini disiarkan langsung baik melalui kanal YouTube-nya Tim Likuidasi dan juga melalui Zoom sore hari ini. Dan pertemuan sore hari ini pula kami rekam supaya kita sama-sama lebih dapat memahaminya. Mohon nanti setelah eh, sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan cara melalui raise hand dan juga Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan melalui Zoom di kolom chat nanti akan kami gabungkan karena Bapak saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sama, nanti akan kami gabungkan dan akan disampaikan juga pada waktu yang sudah disediakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, eh, sebelum kita mulai, kami mempersilahkan Pak Harfardi untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait proses likuidasi yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim likuidasi. Kepada Pak Harfardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat kreditor pemegang polis pada sore hari ini. Sesuai undangan yang sudah kami sampaikan hari Jumat yang lalu, hari ini kita akan melakukan sosialisasi terhadap revisi rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi UAL. Dari sebelumnya, merujuk ke rapat sebelumnya, memang kita sudah mengeluarkan tata cara penyelesaian dan pembagian hasil likuidasi Wana Arta. Kemudian dari mungkin yang seperti Bapak Ibu juga sudah ketahui, kami ada audiensi antara nasabah dengan OJK. Dalam audiensi itu diharapkan tim likuidasi bisa melakukan beberapa dialog terlebih dahulu dengan beberapa pemegang polis terkait komentar tanggapan terhadap rencana tata cara yang sudah kami umumkan sebelumnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dari hasil koordinasi kami dengan OJK, kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa kelompok nasabah, kelompok PP, selama 2 hari, 3 hari ya, 3 hari ke belakang, dari pagi sampai sore hari kami menjadwalkan pertemuan kepada para pemegang polis yang meminta untuk dilakukan diskusi gitu ya, baik langsung offline datang langsung ke kantor maupun melalui Zoom dan juga melalui WhatsApp call gitu ya. Dan dari hasil diskusi dari berbagai kelompok PP, kami sudah melakukan revisi penyesuaian terhadap rencana tata cara penyelesaian. Sudah kami komunikasikan juga dengan OJK, dan pada akhirnya kami juga sudah sampaikan kepada Bapak Ibu melalui berbagai macam media, di website, dan juga di aplikasi apabila sudah punya aplikasi likuidasi Wana Arta ya di handphonenya masing-masing.
dan perubahannya secara garis besar itu terkait uh, voting yang tidak diberlakukan kembali. Ya, jadi tidak ada proses voting, jadi tidak ada batas waktu voting yang seharusnya jatuh terakhir pada hari ini, gitu ya. Tapi kami berdasarkan hasil kajian kami, masukan dari para PP dan juga koordinasi kami dengan OJK supaya tidak ada polemik, voting itu ditiadakan. Oke, voting tidak ditiadakan, jadi kita mengacu kepada POJK 28 2015. Ada yang sampaikan kepada kami bahwa pada saat itu ya voting itu melanggar tidak diatur di dalam POJK. Pada saat itu kami sudah sampaikan bahwa persoalan voting memang tidak diatur di dalam POJK, tetapi dalam POJK tersebut juga memberikan kewenangan kepada tim likuidasi untuk melakukan perundingan, untuk melakukan pemberesan, proses pembayaran, dan tidak ada juga larangan atau ketentuan yang melarang adanya proses voting tersebut. Ya. Kami juga sudah sampaikan alasan atau dasar latar belakang kenapa ada voting tersebut. Yang sebenarnya kami buat adalah supaya para pemegang polis yang sudah daftar likuidasi mendapatkan pengembalian yang optimal, gitu, dibandingkan memang orang-orang yang tidak mengikuti proses likuidasi, yang memang tidak dapat ya kalau memang tidak ikut likuidasi ya tidak dapat pembagian likuidasi, gitu ya. Tapi juga ada sebagian pemegang polis yang juga ikut likuidasi, tapi juga melakukan upaya lain yang sebenarnya tim likuidasi pun juga tidak melarang itu, justru mendukung. Kami sudah diskusi dengan beberapa kelompok PP yang melakukan upaya hukum lain itu ya, baik itu secara pidana di Barreskrim dan juga di class action. Gitu. Kami mendukung dari tim likuidasi sepanjang memang itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para PP agar haknya dapat dikembalikan secara optimal, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, tentu yang kami yang menjadi maksud kami dalam persoalan voting tadi adalah terhadap pihak-pihak PP yang ikut likuidasi tapi juga mengajukan gugatan kepada TL dan meminta likuidasi untuk dihentikan. Ya. Nah, hal itu tentu yang mendasari kami yang menjadi pertanyaan, kalau memang ikut likuidasi, kenapa minta likuidasi dibatalkan? Gitu. Nah, itu sebenarnya tata cara voting kemarin yang kami buat itu adalah untuk mengakomodir kalau memang mau ikut likuidasi, silahkan ikut likuidasi. Dari likuidator, tim likuidasi akan mengupayakan yang seoptimal mungkin pembagian ini dibagikan kepada para pemegang polis yang ikut likuidasi dan benar-benar mau mengikuti proses likuidasi ini sampai selesai. Itu. Nah, walaupun kemarin yang menjadi dilematis adalah yang jadi polemik gitu ya. Yang menjadi polemik adalah ketika PP ikut likuidasi namun menolak untuk menerima pembayaran secara proporsional, karena kan memang sudah bisa diketahui bersama gitu ya Bapak Ibu, bahwa asetnya ini tidak cukup untuk membayar lunas seluruh tagihan PP. Sesuai ketentuan di POJK, apabila aset itu lebih kecil dibandingkan kewajiban, maka pembayarannya dilakukan secara proporsional. Nah, tentu ada akan ada dua pilihan gitu kan,
antara mau memilih, oke, saya ikut likuidasi dan saya ikut dengan proses pembayaran proporsional sesuai POJK. Tapi ada juga posisi yang saya tidak mau menerima proporsional, saya maunya lunas, gitu. Jadi saya tidak mau menerima uang sepeser pun yang diberikan oleh tim likuidasi yang proporsional tersebut karena jumlahnya mungkin ya terlalu jauh gitu ya dari nilai polisnya Bapak Ibu gitu. Nah, pada saat itu memang kami sudah melakukan diskusi juga dengan OJK. Ini juga perlu klarifikasi bahwa ya semua hal yang diputuskan dilakukan oleh tim likuidasi itu kami lakukan koordinasi terlebih dahulu gitu ya dengan instansi, dengan OJK, oleh pengawas kami karena OJK yang menjadi pengawas tim likuidasi. Nah, jadi memang pada saat itu eh, kami berpikir bagaimana cara mengoptimalkan eh, pembayaran tersebut gitu. Terutama bagaimana kalau nasabah ini PP yang sudah ikut likuidasi dia menolak pembayaran. Kalau dia menolak pembayaran, berarti kan ada uang gantung di situ. Uang gantung ini yang mau kita kasih ke siapa? Kita mau kasih ke PP, tapi PP tolak. Nah, gantung dong uangnya, gitu kan? Nah, daripada gantung, uang tersebut, itu kita alokasikan kepada PP yang memang setuju terhadap proses likuidasi. Gitu. Nah, jadi nggak ada pada saat nanti likuidasi berakhir, tidak ada tuh yang namanya uang gantung. Uang itu akan dibagikan seluruhnya kepada PP yang setuju, gitu. Ya, namun karena masukan dan juga pertimbangan kami juga, eh, eh, walaupun PP tersebut menolak untuk menerima pembagian secara proporsional, bukan berarti hak mereka untuk mengambil haknya tersebut hilang, gitu. Nah, dari situlah yang menjadi pertimbangan kami. Kami coba kaji ulang. Kami juga diskusi dengan OJK dalam hal tersebut. eh, Memang kami di posisi yang eh, apa namanya yang oke. Semua intinya adalah gini. Semua PP yang sudah daftar likuidasi secara tepat waktu itu memiliki hak yang sama. Dalam artian menerima hak untuk menerima pembayaran secara proporsional. Persoalan apakah PP tersebut mau terima uangnya atau tidak, ya itu haknya PP. Tapi hak tersebut, dana tersebut tidak hilang gitu ya, tetap akan dicadangkan. Karena siapa tahu misalnya PP ini di tengah jalan berubah pikiran, nggak apa-apa deh saya terima pembayaran secara proporsional gitu ya. Ya maka eh, pembayaran tersebut bisa diambil. Walaupun awalnya nggak mau nih gitu kan. Nah, tapi eh, nanti akan dikasih kesempatan. Pokoknya sebelum likuidasi berakhir harus sudah diambil. Kalau sampai likuidasi berakhir haknya belum diambil, sekali lagi hak tersebut tidak hilang. Ya, hak proporsionalnya Bapak Ibu itu tidak hilang dan karena likuidasi sudah berakhir, maka uangnya, dana hak-haknya Bapak Ibu yang belum mengambil tersebut akan dititipkan kepada pengadilan. Nah, itu sesuai ketentuan di POJK 28 2015. Gitu. Jadi di sini tidak ada voting apakah setuju atau tidak setuju karena semua PP memiliki hak yang sama. Tinggal pilihannya adalah mau terima pembayaran segera atau nanti-nanti nih gitu. Ya. Nah, jadi hingga kemarin voting akhirnya kita nonaktifkan, itu sebenarnya sudah ada lebih dari sekitar 4.000 eh, nasabah yang sudah vote setuju. Nah, itu nasibnya bagaimana? Nah, kalau memang sudah vote setuju, itu nama-nama PP itu sudah tercatat di dalam database. eh,
akan dianggap sebagai PP yang setuju untuk menerima pembayaran secara proporsional, yang nanti kita akan lakukan dalam waktu segera setelah ya kita sudah melakukan pencairan aset dan langsung nanti kita bagikan gitu. Jadi nggak perlu ada proses pengajuan lagi gitu, karena vote setuju kemarin itu sudah dianggap sebagai yang bersangkutan mengajukan permohonan gitu. Jadi ada yang khawatir takutnya karena ada perubahan ini pembayarannya jadi tertunda-tunda lagi gitu. Kami pastikan bahwa pembayarannya tidak akan tertunda, tetap akan dilakukan pembayaran tersebut untuk yang sudah vote setuju. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang belum vote setuju nih tapi aplikasi fitur voting di aplikasi sudah hilang gitu. Atau ketika dia kasih konfirmasi di WhatsApp admin itu sudah tidak diterima lagi gitu. Nah, itu tidak jadi persoalan Bapak Ibu. Karena nanti setelah ini aplikasi akan kita buka lagi, fitur voting yang ada di dalam aplikasi itu akan berubah aja namanya. Namanya akan menjadi pengajuan penerimaan pembagian. Yaitu penerimaan pembagian proporsional nanti sesuai yang sudah dihitung ya untuk masing-masing Bapak Ibu, tergantung berapa banyak polis yang dimiliki. Dan berapa juga yang akan dibagikan di tahap pertama nanti. Gitu. Jadi tidak ada yang dianggap terlambat gitu ya untuk mengajukan pencairan penerimaan pembayaran tersebut. Nanti setelah ini kami akan buka lagi, kemungkinan besok hari Selasa kita akan buka fitur aplikasi fitur tadi ya voting yang sudah berubah redaksionalnya, yang Bapak Ibu bisa lanjutkan gitu ya. Kalau mau terima pembayaran langsung klik itu, nanti kita secara sistem akan proses. Jadi ketika sudah ada pencairan, Bapak Ibu nggak perlu melakukan apa-apa lagi, tinggal tunggu transferan aja gitu ya ke rekening Bapak Ibu yang sudah diajukan kepada kami. Gitu. Jadi itu hal utama yang memang berubah gitu di dalam tata cara pembagian kekayaan hasil likuidasi. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak vote pada saat itu vote tidak setuju atau mengajukan surat keberatan gitu, itu kami masih memberikan kesempatan kembali gitu kepada Bapak Ibu, apakah mau menerima pembayaran apa tidak. Kalau tidak setuju, ya itu haknya Bapak Ibu. Mekanismenya bagaimana kalau tidak setuju? Ya ada aturannya lah ya. Ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan apa yang bisa dilakukan. Gitu. Nah itu nanti yang mungkin jadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Yang pasti dari proses dari perubahan tata cara pembagian yang awalnya itu kan karena penerimaan pembayaran itu dilakukan secara proporsional. Bagaimana sih menghitung proporsionalnya? Nah, hari Jumat kemarin kami kan sudah sampaikan rumus proporsional. Ya. Rumus proporsional itu dihitung dari berapa nilai seluruh polis yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Misalnya 1M. Ya. 1M ini dibagi berapa total kewajiban seluruh pemegang polis. Nah, kami sudah umumkan kemarin di daftar tagihan yang terbaru, totalnya adalah sebesar 12,4 triliun. Ada perubahan angka, itu nanti kami bisa jelaskan sambil kita diskusi nanti. Tapi angka 12,4 T inilah yang kita kunci angkanya, kita lock. Karena ini jumlah pembaginya. Jadi yang
bisa Bapak Ibu isi adalah berapa sih total polisnya Bapak Ibu di dalam yang diajukan kepada kami, misalnya totalnya 1 M gitu. Maka 1 M dibagi 12,4 triliun dikali berapa aset atau berapa nilai hasil pencairan yang mau kita bagikan. Ya, dan pembagian ini kita lakukan secara bertahap. Nah, jadi akan ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap mudah-mudahan sih tahapannya nggak terlalu banyak gitu ya. Tergantung nanti seberapa cepat kita bisa melakukan pencairan aset. Yang pasti pembayaran ini akan dilakukan uh, uh, secara bertahap. Gitu. Oke, jadi hal-hal itu yang menjadi pokok perubahan dari rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan aset likuidasi Wana Arta. Ya. Dan sesuai apa yang kami sampaikan ke beberapa kelompok pemegang polis, hari ini kami tidak akan terlalu banyak pemaparan tentang tata cara, karena kami juga sudah sampaikan ke Bapak Ibu dari hari Jumat. Kami sudah sampaikan juga ke leadernya masing-masing, dari masing-masing kelompok tersebut untuk mempelajarinya. Silakan dikumpulkan pertanyaan. Hari ini kita sesinya lebih banyak ke tanya jawab, supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas terhadap proses likuidasi kita ini, dan apa namanya, dan ya kita semua bisa memahami lah gitu ya prosesnya gitu. What next gitu. Kapan kami dibayar? Kan intinya itu yang diminta, apa ditanyakan lah. Kapan kami dibayar dan berapa nilainya gitu. Nah, mungkin ini juga sekaligus saja kita sampaikan, kita diskusikan dalam sesi tanya jawab pada hari ini supaya diskusinya tidak satu arah gitu ya. Kita lebih interaktif lah hari ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengantar kita dalam rapat dengan para pemegang polis pada sore hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Sherly untuk agenda berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Harfardi untuk penjelasannya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah saya sebutkan namanya, dan nanti juga akan dibantu oleh tim untuk memute-kan suaranya. Silakan, mohon juga dapat disampaikan selain nama lengkap juga nomor polis dari Bapak Ibu. Misalnya ada 2 atau 3, dapat sebutkan satu saja supaya dapat kami catatkan. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu Cunyah Tantan. Maaf kalau mungkin spellingnya agak salah, tetapi tertulisnya di namanya adalah Cunyah Tantan. Kepada Bapak Ibu Cunyah Tantan, waktu dan tempat untuk pertanyaan dipersilakan. Ya, selamat sore. Pemegang nomor polis saya di 97180802884. Baik, pertanyaan pertama ke Pak Harfardi, Pak. Izin bertanya. Kemarin saya udah coba isi simulasi Excel, Pak. Kebetulan nilai polis saya kecil ya, Pak, ya, di bawah 1 M, Pak. 100 jutaan. Tapi kenapa setelah saya isi di rumus Excel-nya, recovery rate-nya jadi 0%? Sorry Pak, suaranya agak terputus. Sinyalnya mungkin ya. Ya, sudah jelas Pak suara saya? Halo? Jelas ya Pak? Ya baik. Kemarin saya sudah isi Pak simulasi perhitungan Excel-nya Pak tentang proporsionalnya. Nilai polis saya memang kecil Pak, hanya 100 jutaan. Tapi kenapa potensi recovery rate-nya setelah pakai rumus Excel jadi 0% ya? Apakah itu artinya kita tidak dibayar Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika misalnya tim likuidasi masa kerjanya sudah berakhir,
sedangkan masih ada tagihan polis yang masih belum dibayar, langkah apa ya Pak ya bagi kita nasabah dengan jumlah premi yang sangat kecil itu yang bisa kita tempuh? Apakah memang harus melewati OJK? Karena kalau melewati jalur hukum seperti sewa pengacara itu terus terang bagi kami tidak sanggup ya Pak ya, karena kan kami pemegang polis yang kecil. Hanya itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jun ya, Pak Tantan. Ini saya langsung jawab atau gimana ya Bu Sherly? Izin Pak, untuk ini tiga penanya per batch, tiga Oke, penanya, lalu disampaikan dulu tiga, kemudian nanti kita tutup pertanyaannya, Bapak jawab, kemudian batch kedua lagi, tiga lagi. Begitu Pak, jadi izin setelah Pak Cunya, ada dua penanya lagi ya Pak. Baik, oke. untuk penanya nomor dua, atas nama Bapak Effendi, boleh dibantu Pak Effendi? Mungkin boleh open cam juga Pak, Bapak Effendi, Bapak Effendi, Bapak Effendi. Oke, baik mungkin Bapak Effendi belum bisa bergabung. Untuk penanya selanjutnya atas nama Bapak Thomason. Silakan Pak. Iya, halo. Halo, halo. Saya Pak Thomason, halo. Ya, boleh disampaikan Pak nomor polisnya Pak, maaf. Oh, nomor polisnya ya. Bentar. Oke, jika belum nggak apa-apa Pak. Mungkin nanti sembari disampaikan boleh nanti ini supaya untuk mempersingkat waktu. Ya, mau tanya, apa namanya? Saya mau tadi tanya rumusnya itu, jadi saya agak bingung dengan rumusnya. Cuman saya sudah voting setuju. Itu nanti berarti itu nanti akan kembali semua nominalnya ya, gitu ya Bu. Jadi misal ada yang belum kembali nanti ada recovery lagi kita dapat lagi kan? Apa betul ya? Itu saya bingung itu. Kurang kurang jelas informasinya. Kedua, eh, apa kalau TL kan katanya dapat komisi, itu dapatnya setelah PP-nya lunas semua atau sebelum PP-nya lunas semua? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Thomason. Ya. Untuk penanya selanjutnya atas nama tadi namanya eh, Bapak Dwi Wijanarko, namun sepertinya sudah tidak raise hand lagi. Kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Bapak Dortea Daul, kepada Bapak Dortea Daul. Ada Bapak Dortea Daul. Baik, kalau belum ada, untuk penanya selanjutnya atas nama Bapak Rinaldi. Atas nama Bapak Rinaldi, Halo, halo, ya selamat sore Bapak Rinaldi. sore. Saya mau tanya ke Pak Hafardi. Saya mau tanya gini, kalau saya tidak setuju, tadi dikatakan bahwa dana saya kan akan dititipkan ke pengadilan negeri. Saya mau tanya, itu dititipkan ke pengadilan negeri mana? Seandainya rumah saya itu di Sulawesi, terus nilai polis saya 100 juta. Saya dapat itu berapa? Kalau katakanlah 2% dari 100 juta itu cuma 2 juta. Terus saya harus pergi Jakarta ngambil uang saya. Terus saya dapat apa kalau gitu? Yang ingin saya tanyakan, uang itu dititipkan ke pengadilan mana? Kalau
Posisi saya di Sulawesi, uang itu dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Saya harus ngambil ke Jakarta. Kalau nilai polis saya hanya 200 juta, terus saya dapat apa, Pak Alfardi? Ya kan, itu yang saya tanyakan, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Izin kami mute dulu untuk Pak Rinaldi. Pak Harfardi, izin sudah ada 3 penanya Pak pada kesempatan pertama. Yang tadi atas nama Bapak Cunyah Tantan, Ya, kemudian atas nama Bapak Mason, dan yang ketiga tadi atas nama Bapak Rinaldi. ya. Silakan Oke, Bapak Harfardi. oke. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi, sebentar. Jadi untuk pertanyaan pertama, perhitungan rumus gitu ya. Rumus itu ini yang memang perlu dipahami bersama bahwa pembayaran yang diatur di dalam peraturan OJK nomor 28 2015 itu adalah ketika aset tidak cukup untuk melunasi seluruh seluruh kewajiban kepada kreditor, terutama kepada pemegang polis gitu ya. Diatur di OJK bahwa pembayarannya akan dilakukan secara proporsional gitu. Nah, jadi pembayaran secara proporsional itu rumusnya seperti yang sudah kami publikasikan. Ya. Yang kami sudah publikasikan, nilai polis dibagi berapa total seluruh kewajiban kepada pemegang polis dikali berapa nilai aset yang akan dibagikan. Gitu. Nah, jadi perhitungan proporsional itu seperti itu. Berbeda dengan recovery rate. Nah, kalau kita bicara recovery rate itu adalah persentase perbandingan antara berapa nilai aset, berapa kewajiban, gitu kan? Kalau asetnya cuma 500 miliar, gitu kan? Misalnya, kewajibannya 12 T sekian, maka recovery rate-nya yang kami sampaikan kemarin itu sekitar 4% lah, 4%. Nah, 4% itu adalah recovery rate. Tapi bukan berarti masing-masing nasabah menerima secara rata 4%. Kenapa? Karena itu namanya ya pembagian secara sama rata. Sedangkan yang diatur di POJK adalah proporsional. Nah, jadi proporsional itu ya hitungannya seperti yang sudah kami sampaikan gitu. Berapa nilai tagihan Bapak Ibu dibandingkan tagihan seluruh pemegang polis dikali aset yang mau dibagikan gitu kan. Nah, 4% itu adalah ya tadi nilai nilai persentase asetnya itu dibandingkan seluruh kewajiban kepada PP gitu. Jadi itu yang saya rasa perlu juga jangan ada salah paham antara PP. Recovery rate 4% itu adalah bukan nilai proporsional gitu. Proporsionalnya adalah hitungan lagi. Karena kan aset ini akan dibagi ya secara proporsional sesuai berapa sih tagihannya masing-masing gitu kan. Nah, kami juga memahami selama ya setahun inilah gitu ya, kami mencoba dari pendaftaran tagihan yang diajukan itu tagihannya memang beragam gitu kan. Ada yang punya polis 1M, ada yang lebih dari 1M, ada yang kurang dari 1M, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 1 sampai 2 juta preminya gitu. Nah, tentu posisi berapa nilai tagihan itu akan mempengaruhi ke berapa tingkat proporsional yang akan diterima. Jadi tentu ini menjadi keprihatinan tim likuidasi juga gitu ya. Kami selama ini juga diskusi dengan OJK bagaimana ya caranya kita untuk memberikan pengembalian optimal gitu.
Seperti contohnya yang kami waktu itu sempat diskusikan ke OJK adalah bisa nggak sih proporsional itu dibedakan dari produk gitu atau dari nilai polis deh. Ya, sebelum ke nilai polis kepada secara umur gitu ya. Lansia proporsionalnya akan berbeda dengan yang bukan lansia. Gitu. Tidak diatur dalam POJK, gitu. Tapi itu tidak dilarang. Kami coba usulkan, bisa nggak dibagi dengan kelompok proporsional yang lansia, jadi berapa total seluruh tagihan nasabah yang umurnya di atas 60. Nah, bawahnya itu adalah nanti proporsionalnya pembaginya gitu. Misalnya total tagihan PP lansia itu totalnya ada 5T misalnya. Nah, Bapak Ibu yang lansia punya polis nilainya 1M. Jadi ya pembagi proporsionalnya adalah 1M dibagi 5T dikali berapa yang akan dibagikan. Nah, kami usulkan seperti itu, ternyata bergejolak gitu kan, jadi polemik gitu. Pak, jangan beda-bedakan dong antara yang lansia dengan yang masih muda nih gitu. Yang masih muda jangan dianggap kita itu berkecukupan gitu. Justru kami ini yang muda-muda tulang punggung keluarga. Ketika kita tidak proporsional itu dibedakan dengan yang lansia, ya kami ini juga susah gitu. Jadi saya tidak bisa menghidupi ya tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa menghidupi kebutuhan orang tua, tidak bisa bayar sekolah anak, kami di PHK karena uangnya juga ya untuk digunakan untuk biaya pendidikan anak ke depan gitu kan, yang akhirnya ada yang cerai lah gitu kan, ada yang stres segala macam gitu. Jadi jangan dibeda-bedakan antara mana yang lansia, mana yang bukan lansia. Hal tersebut tidak diatur di POJK, maka kami sempat ajukan itu kepada OJK. Tidak dilarang maksud kami ya, tidak dilarang di POJK, kami ajukan itu kepada OJK. Tapi ya itu, untuk menentukan suatu, ini kan kebijakan gitu ya. Kebijakan itu selama itu tidak dilarang ya kami akan coba upayakan gitu, mana yang kira-kira ini adil untuk setiap PP. Namun ketentuan adil tidak adil itu tergantung perspektif gitu. Belum tentu ini adil untuk satu pihak, tapi adil untuk pihak yang lainnya gitu. Kami juga sempat usulkan, kalau polis 100 juta dibagi 12, berapa T dikali 500 M misalnya mau kita bagikan, itu jumlahnya juga kecil sekali gitu. Nah, boleh nggak kita buat per nilai? Pokoknya yang nilai 100 juta ke bawah, itu proporsionalnya beda juga. Proporsionalnya adalah berapa total PP yang polisnya itu nilainya 100 juta ke bawah. Misal totalnya ada 1T nih misalnya. Tapi kalau dihitung kami sih lebih ya, jauh dari itu. Lebih banyak, yang 1 juta itu banyak sekali. Misalnya sama dia 5T. Nah, jadi 100, jadi proporsionalnya adalah nanti pada saat itu ya, waktu kami diskusikan dengan OJK. Jadi yang akan diterima proporsional oleh si nasabah yang tagihannya 100 juta ke bawah, itu adalah 100 juta dibagi total seluruh kewajiban PP yang nilai polisnya di bawah 100 juta dikali pembagian. Dengan harapan ini juga bisa memberikan keadilan kepada para PP yang polisnya itu kecil, 100 juta aja gitu kan. Dan termasuk yang 1 juta nih gitu, 1-2 juta. Nah, tapi dari situ jadi gejolak lagi, jadi polemik lagi gitu kan. Ada yang bilang, "Pak, jangan dong dibedakan seperti itu." Kenapa? Karena yang 100 juta itu paling uang mereka semuanya nggak di situ. Justru kami yang miliaran nih. Seluruh uang kami itu
lari semua ke Wana Arta. Yang 100 juta itu mungkin banyak yang memang ya 100 juta ini kecil gitu kan. Nah, jadi jangan ada perbedaan proporsional antara yang 100 juta ke bawah dengan yang 1 M. Lagi-lagi ini ada tim likuidasi harus memberikan suatu kebijakan mana yang dianggap bisa adil gitu ya. Kami juga prihatin, terus terang sangat prihatin kepada para PP yang politik kecil gitu loh. Cuma 100 juta, cuma 50 juta, bahkan tadi ada 1-2 juta gitu. Yang harus dibagi proporsionalnya dibagi kepada seluruh tagihan PP yang jumlahnya 12, sekian T. Dikali berapa dibagikan. Jadi nilainya sangat kecil gitu. Nah, tapi karena itu jadi persoalan, kami rasa ya itu gitu. Tidak ada kebijakan yang dianggap yang kami berupaya untuk membuat seadil mungkin, tapi adil untuk satu belum tentu adil untuk yang lainnya. Dari situlah memang kami hasil diskusi sama OJK, udah kita ikuti aturan saja, terjemahkan peraturan tersebut secara konvensional. Tidak perlu ada kebijakan-kebijakan. Jadi di peraturan disampaikan proporsional, tidak dibeda-bedakan apakah itu lansia atau bukan, tidak dibeda-bedakan antara jumlah polisnya tinggi atau rendah gitu. Tetap semuanya pembagian proporsional. Kalau ada yang merasa, Pak, kayak saya kalau cuma 100 juta dibagi ini, saya nggak dapat apa-apa nih gitu. Saya ongkos daftar tagihan juga lebih gede itu gitu kan. Ya tapi ya seperti itu gitu. Kami mencoba memberikan kebijakan tertentu yang tidak dilarang oleh POJK, tapi kontroversial gitu kan. Dianggapnya tidak adil untuk yang lain. Jadi ya sudah, semuanya diperhitungkan secara proporsional, baik dari segi umur tadi ya, apakah lansia atau non-lansia, atau dari nilai premi, apakah nilai polis, apakah tinggi atau besar, kondisi kesehatan, apakah ada yang lagi sakit dan tidak sakit, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi kita terjemahkan POJK itu secara konvensional, proporsional ya semua proporsional gitu. Jadi itulah rumusnya yang memang Bapak Ibu bisa punya gambaran gitu. Kira-kira akan dapat berapa sih recovery-nya dari sini gitu. Ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika masa kerja TL berakhir, what next itu? Apa yang dilakukan? Nah, dalam hal ini memang tugas tim likuidasi itu sesuai peraturan adalah melakukan pencairan pemberesan terhadap aset-aset likuidasinya PT WAL. Jadi yang kami lakukan itu adalah menjual semua asetnya Wana Arta, mencairkan semua produk investasinya Wana Arta, mencairkan dana-dana lainnya yang ada di bank dan manajer investasi. Kami sudah sampaikan di dalam NSL mana-mana saja asetnya, mana aset yang bermasalah, mana aset tidak bermasalah. Untuk aset tidak bermasalah, seharusnya lebih mudah gitu ya pencairannya. Tapi kalau itu bermasalah, tentu harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan, gitu. Dan targetnya adalah harus bisa selesai dalam masa waktu kami nih sebagai tim likuidasi untuk seluruh aset tersebut. Tapi kalau misalnya belum bisa dilakukan pembebasan semua gitu, terutama yang bermasalah ya, dan jangka waktu tim likuidasi sudah berakhir, maka bagaimana yang harus dilakukan? Nah, tentu ini nanti kami akan laporkan kepada OJK gitu. Ini yang sudah kami lakukan, jangka waktu sudah berakhir, masalah perpanjangan apakah bisa diperpanjang atau tidak, itu kalau sesuai aturan, karena yang mengangkat
tim likuidasi adalah RUPS, maka yang mengangkat kembali untuk perpanjangan selama maksimal 2 tahun ke depan itu adalah RUPS. Sedangkan mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah mengetahui, saya sudah sampaikan kepada leadernya masing-masing bahwa sudah ada perbedaan pendapat antara tim likuidasi dengan pemegang saham. Dan ketika ada perbedaan pendapat tersebut, kami mengambil langkah keputusan yang mementingkan kepentingan pemegang polis. Karena itu diatur juga di POJK 28/2015. Walaupun tim likuidasi dibentuk oleh RUPS, ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pemegang polis, tim likuidasi wajib membela atau wajib mengutamakan kepentingan pemegang polis. Dan itu yang kami lakukan. Dan ketika kami lakukan itu, pertanyaannya adalah yang berlawanan dengan keinginan dari pemegang saham, gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah RUPS akan mau memperpanjang tim likuidasi lagi nih? Gitu. Jangankan perpanjangan, laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan itu harus diajukan kepada pemegang saham. Dengan keputusan tim likuidasi yang mengambil kepentingannya pemegang polis, apakah pertanyaannya gitu ya, apakah pemegang saham akan setuju dengan laporan yang akan disampaikan yang akan diajukan tim likuidasi kepada pemegang saham, kepada RUPS. Gitu. Jadi bisa jadi akhir Desember ini, karena kami sesuai keputusan RUPS itu berakhir di Desember 2024 ini. Bisa jadi memang itu masa terakhir kami. Jadi ketika misalnya masih ada aset yang belum dilakukan pencairan, pemberesan, penjualan, atau masih ada asetnya nyangkut, nah itulah nanti kami akan laporkan ke OJK. Tentu tidak bisa kami putuskan sekarang. Nanti akan akan didiskusikan dengan OJK untuk menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Begitu. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu tersebut juga, itu tadi bicara aset yang belum ini ya, masih ada aset yang masih tersisa lah gitu. Tapi kalau kewajiban, karena kalau untuk aset tadi nggak ada aturannya gitu ya. Tapi kalau kewajiban itu sudah diatur, sudah ada aturannya. Kewajiban atau hak pemegang polis yang memang belum diambil tentu akan kita titipkan kepada pengadilan. Gitu. Dan ini untuk menjawab, mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Rinaldi gitu kan. Pengadilan mana yang akan kita ajukan permohonan penitipan? Kami akan ajukan penitipan ini kepada pengadilan domisili dari perusahaan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu kami akan ajukan permohonan ke sana. Nah, tadi pertanyaan lagi, Pak, kalau misal dititipkan di sana, berapa ongkos kita untuk datang ke Jakarta untuk ngambil persentase proporsional yang cuma kecil gitu kan? Nah, saya pertanyakan kembali gitu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu, misalnya Pak Rinaldi mau mengambil persentase polis tersebut yang proporsional proporsional tersebut, kenapa harus menunggu sampai dititipkan gitu? Kalau karena hak itu bisa diambil kapan saja gitu sampai likuidasi berakhir. Kalau likuidasinya berakhir, Bapak belum mengambil haknya Bapak, tentu harus kami titipkan ke pengadilan. Tapi selama proses likuidasi ini masih kita buka, pembayaran masih kita lakukan, ya nggak perlu nunggu sampai ini dititipkan ke pengadilan, bisa ajukan kapan saja kok. Kami sudah ada aplikasi yang bisa di-download di HP Bapak Ibu masing-masing. Prosesnya gampang, tinggal ajukan permohonan pembayaran,
Setelah itu tinggal tunggu informasi berapa yang mau kita cairkan, nanti langsung akan ditransfer karena kita udah pegang rekeningnya masing-masing. Kami juga sudah koordinasi dengan perbankan yang kami tunjuk supaya bisa dilakukan transaksi secara cepat. Ya, mungkin sehari bisa 1.000 transfer dilakukan gitu ya. Itu kami sudah diskusikan dengan ini, jadi ya sehari bisa 1.000 nasabah, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, itu bisa dilakukan pencairan, transfer. Gitu. Bisa juga lewat WhatsApp konfirmasinya kalau tidak download aplikasi. Bisa juga mengajukan secara manual gitu ya. Datang ke kantornya Wana Arta, ajukan permohonan, langsung diproses gitu. Tapi kan lagi-lagi pemegang polis tidak hanya ada di Jakarta gitu ya, ada di luar Jakarta. Kami buat tata cara semudah mungkin, seefisien mungkin supaya Bapak Ibu tidak akan keluar uang-uang lagi gitu untuk bisa menarik hak proporsional Bapak Ibu. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi ya, bisa lewat aplikasi, bisa lewat WhatsApp. Nanti tinggal tunggu proses selanjutnya, pembayaran akan dilakukan otomatis oleh bank yang sudah kami tunjuk nanti. Gitu. Nah itu untuk menjawab pertanyaan Pak Cunyan dan juga Pak Rinaldi. Nah kemudian Pak Thomason mungkin juga kurang lebih sama persoalan rumus. Tadi yang saya sampaikan juga, rumus proporsional itu berbeda dengan recovery rate. Recovery rate tadi ya, perbandingan berapa nilai aset dibandingkan berapa total kewajiban. Itulah recovery rate-nya. Tapi kalau untuk penerimaan secara proporsional, ya hitungannya itu sesuai rumus. Gitu. Kalau nilai dan memang ya proporsional aja di sangat kecil gitu. Nilai polis yang nilainya 1M misalnya dibagi 12,4 T dikali berapa yang mau dibagikan ya 500 gitu. Ya itu ya nilainya udah 0,00 sekian gitu. Dan itu yang memang menjadi aturan gitu di dalam POJK 28/2015 gitu. Ya. Mungkin itu dan terkait tadi masalah komisi gitu ya. Sebenarnya gini, komisi itu mungkin Bapak Ibu nih saya juga harus luruskan gitu ya. Karena ada narasi-narasi negatif yang mengatakan bahwa seolah-olah tim likuidasi itu fee-nya tim likuidasi itu 38M plus insentif 80M. Itu kalau beneran itu dikasih ke tim likuidasi, itu kami udah bisa langsung pensiun Pak, Ibu. Gitu. Tapi in reality tidak seperti itu. Gitu. Fee-nya tim likuidasi sudah ditentukan di dalam RUPS dan jumlahnya kecil. Dan fee saya dipotong dari fee tim likuidasi ya, tidak dipotong dari dana asuransi, dari dana jaminan. Kita tidak potong dari situ. Kita potong dari aset. Karena sesuai POJK, biaya likuidasi itu dibayarkan dari aset. Dan biaya yang kita akan ajukan, yang kita akan tagihkan adalah memang biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Gitu. Kalau mau ditanya tim likuidasi sudah dapat pembayaran nih, Pak, Bapak Ibu, mungkin ini juga saya sudah sampaikan kepada para leader koordinator masing-masing kelompok pemegang polis. Ya, bahwa pembayaran biaya likuidasi, termasuk itu fee-nya likuidator, itu dilakukan setelah ada pencairan aset. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, sejak kami ditunjuk dari Januari, dari Desember akhir ya, dari Desember akhir, Januari, itu
aset yang dicairkan baru mobil, gitu. Dan itu untuk biaya likuidasi. Siapa yang membiayai likuidasi ini gitu? Karena saldo pada saat itu kami terima, itu saldo di perusahaan itu hanya, saya lupa kalau nggak 30-40 juta rupiah. Sedangkan proses likuidasi ini panjang nih. Kita mesti bayar pengumuman koran, kita mesti bayar personil-personil untuk yang melakukan administrasi dan lain sebagainya. Kami juga harus membayar KAP, kemudian ada gugatan-gugatan yang kami juga harus hire lawyer gitu. Itu biaya dari siapa, Pak? Itu pribadi tim likuidasi. Tidak ada sepeser pun uang dari pemegang saham yang diberikan kepada tim likuidasi untuk membiayai likuidasi ini. Saya sudah sampaikan kepada leader pada saat itu, kepada koordinator masing-masing. Saya mau resign pertama kali ketika saya ditunjuk. Ya. Cuman memang tadi ini masalah komitmen, ini masalah integrasi, masalah profesionalitas kami. Kami sudah ditunjuk, diberikan kepercayaan, ya kami harus lakukan gitu. Kami harus perjuangkan. Kenapa? Karena itu menunjukkan integritas kami sebagai tim likuidasi, profesionalitas kami sebagai tim likuidasi. Dengan segala konsekuensinya. Biaya nol. Aset dari dana dari bank nggak ada nih uang nih. Gimana kita bisa membiayai likuidasi? Ya. Tim likuidasi mengeluarkan biaya pribadi. Saya dan Ibu Seri keluar biaya pribadi. Bahkan kami itu juga jual-jual aset kami gitu. Supaya apa? Supaya proses ini juga bisa berjalan. Seperti contoh KAP. Kita harus KAP untuk melakukan ada validasi polis dan juga audit neraca penutupan. Nilainya miliaran, Pak. Dana siapa itu yang bisa kita pakai? Kami sudah ajukan kepada pemegang saham. Tapi kami dikembalikan bahwa berdasarkan POJK, biaya likuidasi itu dihitung dari pencairan aset. Nah, jadi tim likuidasi ini diposisikan di suatu persimpangan yang mana kita mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa, mau maju juga berapa banyak nih pengorbanan yang akan kita lakukan gitu untuk menyelesaikan likuidasi ini. Gitu. Cuma kembali lagi nih, balik lagi kepada komitmen kami, kembali lagi kepada tadi ya profesionalitas kami sudah ditunjuk, kami sudah memulai, kami harus menyelesaikan. Ya. Jadi boro-boro kami sudah dibayar, Pak. Sebelum ada pencairan aset itu ya, yang memang sudah kami lakukan mendekati akhir tahun kemarin lah. Gitu. Tapi itu untuk recovery biaya likuidasi gitu loh. Tentu untuk mengganti biaya-biaya sudah kami keluarkan secara pribadi. Karena kalau itu tidak dilakukan, likuidasi nggak akan bisa jalan, Pak. KAP tidak ada yang kita nggak bisa bayar KAP, kita tidak bisa bayar listrik, kita tidak bisa bayar pengumuman koran gitu. Nah, jadi tolong dipahami gitu bahwa saya sudah sampaikan ke beberapa ketua kelompok masing-masing nasabah gitu yang diskusi yang dialog dengan kami gitu bahwa apa yang ada di kertas itu hanya fata morgana saja gitu loh. Ada yang tanya, Pak, kalau misalnya pencairan aset 50M misalnya, apakah 50M itu dipotong 38 dulu baru dibagi ke PP yang lain gitu? Dia bilang tidak. Tergantung berapa realisasi yang sudah kita lakukan.
Dan nilai 38 biaya likuidasi itu adalah anggaran. Ya. Yang namanya anggaran ya kita harus buat kita harus melihat ke depan. Ini anggaran selama 2 tahun gitu ya. Kita harus lihat jauh ke depan. Kira-kira biaya apa saja sih yang mungkin akan keluar gitu ya. Yang mana nilainya, realisasinya nanti itu kita nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi saya pastikan dari biaya likuidasi yang kami sudah buat, kemarin kami sudah hitung-hitungan internal tim likuidasi, nilainya seharusnya nggak akan sampai 38 M gitu. Jauh di bawah itu. Tapi lagi-lagi itu baru bisa kita lakukan dari pencairan terhadap aset. Tapi dari dana jaminan, kemudian dana asuransi, yang saat ini yang masih dalam proses blokir kejaksaan dan lain sebagainya ya, itu tidak ada, tidak dipotong oleh biaya likuidasi. Oke, jadi perjuangan tim likuidasi selama ini ya cukup sangat challenging. Mohon dipahami Bapak Ibu semua gitu, bukan kita tidak apa namanya ya narasi-narasi negatif itu kami rasa jangan Bapak Ibu terpancing gitu ya dengan narasi-narasi negatif itu. Justru kami ini berjuang mati-matian untuk bisa ya sampai harta pribadi kami masing-masing lah gitu ya, agar proses likuidasi ini bisa kita lakukan seoptimal mungkin, pencairan bisa kita lakukan, pembayaran bisa kita lakukan. Gitu. Itu sih target kami adalah itu gitu. Kita ingin ini pembayaran bisa kita lakukan segera. Walaupun banyak gangguan dari pihak ketiga dan banyak faktor-faktor yang itu yang menghambat gitu ya. The show must go on gitu. Kami tetap harus lanjutkan, kami tim likuidasi punya komitmen, kami punya tanggung jawab, apa yang sudah dimulai harus segera direalisasikan, diakhiri dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Gitu. Tapi ya untuk sampai sejauh ini yang kami harus utamakan adalah dari aset-asetnya WAL dulu nih gitu kan. Ada pertanyaan, Pak, aset di luar WAL dong juga dikejar segala macam. Ya bisa aja dilakukan gitu. Tapi waktunya ini, jangka waktunya sudah sangat mepet gitu kan. Ada upaya hukum lain sebenarnya bisa dilakukan gitu. Ya itu nanti kita diskusikan lagi ya kalau memang ya sambil ini saya tidak mau menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan kepada saya nih, kepada kami. Silakan Bu Sherly, tadi saya rasa sudah kami jawab semua ya untuk pertanyaan dari Pak Junian, Pak Thomason, Pak Rinaldi. Silakan saya kembalikan lagi ke Bu Sherly. Baik, terima kasih Pak Harfardi untuk penjelasannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk batch berikutnya. Sebelum saya sampaikan atau saya sebutkan nama Bapak Ibu yang masuk untuk batch berikutnya, mohon nanti setelah Bapak Ibu diperbolehkan untuk unmute, minta tolong untuk dapat disampaikan juga nomor polis Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu punya lebih dari satu polis, mohon dapat sampaikan saja nomor polisnya 1 sehingga dapat kami catat. Dan mohon juga berkenan untuk membuka cam ketika Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi, mohon menyebutkan 1 nama, kemudian nomor polis, dan kameranya mohon untuk dibuka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapat giliran untuk bertanya kepada tim likuidasi. Baik, untuk kesempatan batch berikutnya. Sorry, Mbak Sherly, sorry, saya potong. Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi memang gini, ini juga ada pertanyaan juga gitu, bahwa tolong make sure bahwa peserta yang ada di sini adalah semuanya sudah ikut tim likuidasi. Kalau tidak ikut tim likuidasi, tidak boleh ikut Zoom ini gitu kan. Nah ini kemarin sudah diskusi, udah kita ini buka untuk semua orang, walaupun tidak ikut likuidasi silakan. Gitu, kami tidak mau membatas-batasi. Tapi ya tadi untuk pertanyaan memang kami hanya memberikan jawaban kepada Bapak Ibu pemegang polis yang ikut likuidasi gitu. Kenapa? Ya karena memang yang kami lakukan adalah untuk kepentingan para pemegang polis yang sudah daftar likuidasi. Gitu. Tapi kalau
ada rekan-rekan PP lain yang tidak ikut likuidasi mau mendengarkan, silakan. Kami tidak membatasi itu. Apalagi kan ini juga bisa dilihat di YouTube gitu ya, live YouTube. Jadi ya semua orang bisa mendengarkan. Gitu. Cuman memang untuk pertanyaan tentu ada alasannya gitu ya, kenapa kami batasi hanya para PP yang terdaftar dalam likuidasi, yang namanya sudah ada dalam daftar tagihan PP yang diakui dan diakui sementara. Itu tambahnya Mbak Sari. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rafardi. Baik, untuk Bapak Ibu, kita masuk ke batch penanya berikutnya. Kepada Bapak atau Ibu atas nama Gunarto Sudono, Bapak Ibu atas nama Gunarto Sudono, mohon dibantu Pak Iya, untuk nomor polis dan terlebih dahulu apakah Bapak mengikuti proses likuidasi dengan mendaftarkan tagihannya kepada kami di tim likuidasi Pak? Saya sudah mendaftarkan di tim likuidasi. Baik, terima kasih. Boleh dibantu Pak untuk nomor polisnya? Nomor saya 982 00 Baik, 10396. baik. Silakan Bapak Pertanyaan untuk saya menyampaikan adalah, pertanyaan. saya sangat kecewa dengan hasil likuidasi yang ada. Karena jumlahnya sangat kecil sekali. Ini menurut saya, karena nggak sampai 5%. Sedangkan pemilik Warna Arta itu kan ada di Beverly Hills, punya tower 2, dan sudah masuk di berita. Kok dia enak-enak aja? Kenapa nggak duitnya dibalikin ke PP semua? Sedangkan kita cuma dapat berapa? Kalau cuma begitu kan, itu kan uang kita dipakai mereka. Kok nggak ada tindakan hukum? Saya minta penjelasan mengenai hal ini, satu. Yang kedua, saya juga kalau bisa diatur dong, ada pertemuan dengan pihak OJK. Supaya pihak OJK itu jangan melimpahkan dana ke tim likuidasi, tetapi harus juga OJK hadir di antara pemegang polis. Tujuannya apa? Supaya pemegang polis ini bisa mengajukan semuanya. Kalau begini kan sebagai pemegang saham itu si Evelyn sama si Manfred dan kawan-kawan, enak aja dia hidup mewah di Beverly Hills. Uang-uang kita dirampok. Bayangkan aja tuh berapa nasabah PP yang udah meninggal gara-gara urusan begini. Saya pikir intinya mungkin Pak Hafardi mengerti. Tolong saya minta dikasih penjelasan, satu itu. Kedua, kita minta difasilitasi sama OJK. Jangan cuma stop sampai di sini cuma dapat sekian persen. Itu aduh, namanya kita dirampok di siang bolong itu. Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Gunarto. Untuk penanya selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu dengan nama pada Zoom-nya teratas nama Foni. Kepada Bapak atau Ibu dengan nama Zoom-nya dengan atas nama Foni, silakan. Mohon dibuka Ibu cam-nya, kemudian boleh disampaikan untuk nomor polis dan apakah Ibu mendaftar tagihannya kepada tim likuidasi? Iya Bu, saya ada daftar tim likuidasi. Nomor polis saya 971 91 20 430. Baik, kalau begitu waktu dan tempat dipersilakan Ibu Foni. Pertanyaan saya ya Bu ya, kalau memang kewajibannya kan lebih besar daripada aset, kenapa nggak dari awal tim likuidasi itu melakukan pilot Bu? Ya kan? Kalau dengan pilot itu kan maksud saya prosesnya lebih cepat dan harta yang dirampas kan lebih banyak. Kita nggak akan kerugian begini besar Bu gitu loh. Itu. Terus tadi saya baca dari komen ada yang minta dipertanyakan. Katanya di sana kan apakah ini ada PPATK untuk melacak kemana larinya 7 triliun itu katanya. Karena kan aset yang bermasalah dan tidak bermasalah kan cuma 5T. Sisa 7T-nya apa nggak diupayakan oleh tim likuidasi, Bu?
Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Foni untuk pertanyaannya. Ya. Untuk penanya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya kepada Bapak atau Ibu dengan nama di Zoom-nya atas nama Trihesti. Silakan Ibu atau Bapak atas nama Trihesti. Mohon dapat dibuka kamera dan disampaikan ke kami nomor polis dan juga apakah Ibu mendaftarkan tagihannya ke tim likuidasi? Halo, atas nama Bapak atau Ibu Trihesti? Biar enggak, kita kalau tanya begini, dia jawabnya. Ah, maaf, apakah ini atas nama Ibu Trihesti? Baik, rupanya masih connecting audio dan belum terhubung. Kami persilahkan jika demikian kepada Bapak atau Ibu atas nama Rubin Gondokusumo. Bapak atau Ibu Rubin Gondokusumo, mohon untuk dapat disampaikan juga nomor polis Bapak atau Ibu, kemudian apakah Bapak atau Ibu telah mendaftarkan tagihannya kepada tim likuidasi pada periode 11 Januari hingga 11 Maret. Kepada Ya, Bapak Rubin, dipersilakan. ya, nomor polis saya 981 Baik, 9100 172. baik. Apakah Bapak mendaftarkan kepada tim likuidasi, Pak? Ya, ya, sudah. Baik. Jika demikian, silakan Bapak waktu dan tempat untuk menanyakan, dipersilakan. Mau nanya, ini kan pembayaran pertama ya. Sedangkan masih banyak mungkin aset-aset yang belum terkumpul. Misalnya berupa fixed asset, katanya itu eh, perkembangannya gimana ya? Apakah eh, kapan kira jumlahnya dan kapan kira-kira bisa bisa direalisasikan untuk dibagikan? Karena mungkin banyak aset-aset juga katanya yang masih ditahan di Kejaksaan Agung ya, maksudnya. Itu gimana ya statusnya? Kalau yang untuk di pemegang saham sih udah satu-satunya jalan ya kembalikan ke Indonesia supaya menyelesaikan masalah ini. Saya rasa itu yang pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Rubin untuk pertanyaannya. Karena tadi Ibu Hesti, Ibu atau Bapak atas nama Tri Hesti belum dapat bergabung, saya berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu atas nama Caroline Chandra. Bapak atau Ibu atas nama Caroline Chandra, apakah ada? Bapak atau Ibu atas nama Caroline Chandra? Baik, selamat sore dan mohon untuk dapat disampaikan Ibu Selamat sore Bu Shirley. ya untuk Nomor nomor polis polis saya 9719 050949. Saya sudah daftar likuidasi ya. Yang baik, mau saya terima kasih. tanyain di sini, TL ini kan untuk semua sebenarnya. Kenapa kok harus kemarin kan ada voting dan tidak voting? Itu sudah dihapuskan. Sekarang kenapa kok harus ini lagi pengajuan dan tidak pengajuan padahal itu kan hak semua PP yang mengajukan TL gitu kan. Seharusnya itu tidak perlu lagi seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, karena batch ini sudah ada 3 penanya, mohon Pak Harfardi berkenan untuk menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Seri, Bapak Ibu pertanyaannya. Untuk menjawab Pak Gunarto, nilai aset ini kecil dibandingkan dengan kewajiban PP, dan itu memang yang sebenarnya sudah diketahui bersama ya sejak awal WAL ini memang bermasalah,
Dan kembali lagi gitu, bahwa tim likuidasi ini punya tugas sesuai Undang-Undang Asuransi, sesuai POJK adalah melakukan pemberesan pencairan aset untuk dibagikan kepada pemegang polis seluruh kreditur ya, termasuk terutama pemegang polis dari aset yang ada gitu. Itu tugas utamanya tim likuidasi. Ya kan? Tadi pertanyaannya kenapa tidak mengejar ke aset-aset pribadi dari pemegang saham gitu kan? Kenapa tidak ada upaya hukum kepada mereka gitu. Nah, sebenarnya itu sudah ada upaya hukum yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum ya, maksudnya sudah diproses gitu. Sudah ada laporan-laporan, sudah ada gugatan perdata, sudah ada laporan pidana, kemudian sekarang juga ada ya upaya hukum yang lain lah gitu ya. Class action gitu. Itu adalah upaya-upaya memang dilakukan untuk bisa mengoptimalkan pembayaran semua kewajiban para Bapak Ibu semua selaku PP. Tapi dalam hal ini memang tim likuidasi itu tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Tim likuidasi punya batasan kewenangan yang diatur di dalam POJK. Jadi kami rasa memang antara tim likuidasi dengan pihak-pihak lain itu punya porsi yang berbeda-beda, yang tentu itu ya tidak bisa semuanya itu dilimpahkan. Ini kewajiban tim likuidasi nih. Ini yang harus dilakukan tim likuidasi nih gitu kan. Sekarang di sini ada OJK, ada Bareskrim, ada Kejaksaan Agung, di mana perkara-perkara itu sudah masuk dalam tahap penyidikan, sudah ada DPO, sudah ada red notice, dan itulah kewajiban dari APH untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah dilakukan oleh para Bapak Ibu yang mengajukan permohonan pengajuan itu pidana gitu. Tim likuidasi tidak bisa memaksa pihak atau menangkap gitu ya, menangkap owner gitu, menangkap PSP yang dianggap bertanggung jawab gitu terhadap situasi ini untuk bagaimana nih kekurangannya gitu. Saya cuma ada beberapa perak doang nih kan, sedangkan kewajibannya masih banyak yang harus diselesaikan gitu. Nah, itulah yang memang seharusnya menjadi peran para APH untuk bisa menindaklanjuti laporan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu. Bareskrim yang memang harus menindaklanjuti, melakukan ya berkoordinasi dengan Interpol, OJK yang juga bisa melakukan upaya juga gitu ya. Yang semuanya itu tadi ya tidak bisa dibebankan semuanya di tim likuidasi gitu. Tim likuidasi tugas utamanya adalah kita melakukan inventarisasi asetnya WAL, kemudian kita cairkan, kita jual, hasilnya untuk dibagi kepada Bapak Ibu. Saya setuju dengan Pak Gunarto tadi sampaikan, OJK harus hadir bersama-sama dengan PP. Dan itu yang sudah kami lakukan juga, diskusi secara internal dengan OJK. Apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh tim likuidasi sesuai porsi kami, apa yang bisa dilakukan oleh OJK sesuai porsinya OJK, apa yang bisa dilakukan oleh Bareskrim, apa yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara porsinya masing-masing. Seharusnya ada ya pengambilan aset dari aset-aset pribadinya owner dong misalnya gitu kan. Itu kan yang selalu ditanyakan ke tim likuidasi. Tim likuidasi tidak bisa langsung ngambil semena-mena aset di luarnya mana Arta gitu. Karena itu bukan aset likuidasinya perusahaan. Untuk bisa melakukan itu harus ada upaya hukum yang harus mengajukan gugatan atau laporan ya upaya hukum lah gitu ya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu. Termasuk misalnya dalam hal ini pemegang saham gitu ya, PSP, pemegang saham pengendali. Nah, tapi kan sekarang sudah ada yang sudah dilakukan oleh sekelompok nasabah gitu, dan itu sudah penyidikan, sudah ada tersangkanya. Kalau itu dilakukan likuidasi sekarang ini,
prosesnya kan panjang gitu ya. Tim likuidasi ya sudah pada saat itu kami sudah berkoordinasi dengan Barreskrim kepada ya Barreskrim dan OJK gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa bersama-sama mengoptimalkan pengembalian kewajiban Bapak Ibu. Gitu. Porsi tim likuidasi adalah dari aset. Kalau terus sudah ada tindakan upaya hukum lain yang melibatkan pribadi-pribadi dalam PT WAL, gitu, ya itu seharusnya bisa ditindaklanjuti. Gitu. Aset-aset itu seharusnya bisa disita. Kalau sudah tersangka, ya aset-aset itu bisa disita oleh APH. Tim likuidasi tidak bisa menyita. Tidak bisa menyita, apalagi mengeksekusi gitu kan. Yang ada tim likuidasi malah nanti ada laporan pidana nanti kepada tim likuidasi karena melakukan pencurian, bisa karena penggelapan, karena kewenangan kita tidak bisa selayaknya APH gitu ya. Gitu. Jadi saya setuju gitu, OJK harus hadir, dan disinilah perannya OJK untuk dalam konteks likuidasi ya, mengawasi tugasnya tim likuidasi. Benar nggak nih tim likuidasi kerjanya? Kalau PP menganggap tim likuidasi kerjanya nggak benar, bisa dilaporkan kepada OJK. Buktikan tindakan tim likuidasi mana yang dianggap tidak benar. Tindakan tim likuidasi mana yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Silakan diajukan kepada OJK yang melakukan pengawasan kepada kami, kepada tim likuidasi. Tapi dalam konteks ini, tentu kami juga, ya saya harus ulang lagi nih, bahwa tim likuidasi tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa semua tanggung jawab itu dibebankan semua ke tim likuidasi, di luar kewenangan kami. Kami juga berupaya sedemikian rupa untuk bisa menggandeng sana-sini. Gitu. Kami upaya approach personal dan kepada Menko Polhukam. Saya sudah ketemu Profesor Mahfud MD. Kami sudah bertemu dengan kementerian, dengan tim di Kemenko Polhukam, ditemukan dengan deputinya. Saya sudah sampaikan, concernnya ini. Ya. Termasuk tadi masalah, ini sekaligus menjawab ya, PPATK. Kami sudah coba upayakan, minta dihubungkan, difasilitasi pertemuan dengan PPATK. Karena yang bisa tahu dengan rinci uang Bapak Ibu, uang premi yang Bapak Ibu bayarkan kepada perusahaan 10 tahun ke belakang gitu kan, uangnya itu lari kemana aja gitu. Yaitu yang bisa melakukan itu adalah PPATK. Kalau memang itu dianggap adanya pencucian uang di situ. Dan APH itu juga bisa akses gitu. Begitu. Jadi tentu tidak tim likuidasi sudah selama ini memang kami sudah berupaya berbagai macam cara untuk tadi gitu kan, penelusuran aset. Kami tunjuk ke AP pun juga tujuannya adalah untuk memastikan gitu kan asetnya ada apa tidak nih gitu. Seperti misalnya ada pertanyaan juga yang datang ke kami, kenapa kok rekening kas dan bank yang di NSL itu berbeda dengan yang ada di catatan tim likuidasi? Nah ini kami bisa jelaskan kenapa? Karena laporan keuangan yang ada dilaporkan oleh direksi pada saat bikin neraca penutupan adalah sebesar berapa? 1M. Nah, 1M ini dilakukan pengecekan oleh KAP. Untuk mengaudit benar nggak sih uangnya 1M?
Nah, tapi jangka waktu KAP itu terbatas 2 bulan sejak ditunjuk. Dan tidak semua institusi bank itu responsif gitu kan. Jadi ketika jangka waktu 2 tahun itu sudah berakhir, maka ada satu angka lah yang sudah dikonfirmasi oleh bank, tapi belum seluruhnya. Nah, barulah setelah laporan diberikan, masih ada pending-pending, oh masih ada beberapa bank yang belum memberikan konfirmasi tentang aset tersebut. Kami lanjutkan. Nah, ketika kami lanjutkan, kami sudah ketemu angka baru. Wah, ini ada lebih nih, gitu kan. Ternyata kita sudah konfirmasi ke bank. Nah, kami masukkan itu ke NSL, ke neracanya, gitu. Nah, tetapi ada aturannya tentang bagaimana ada surat edaran OJK yang mengatur tentang bagaimana tim likuidasi menyusun neraca sementara likuidasi. Jadi kami juga waktu itu dapat masukan dari OJK gitu bahwa angka yang sudah diberikan di dalam neraca penutupan kemudian sudah diaudit oleh KAP, angka itu yang harus dijadikan dasar. Kita tidak boleh ubah-ubah. Tim likuidasi tidak boleh mengubah-ubah angka itu. Makanya yang kami lakukan, karena ada fakta baru yang kita temukan setelah itu, kita buatlah yang namanya catatan dan penjelasan tim likuidasi. Di situ kita sampaikan, ini yang sudah dilakukan setelah laporan audit diterima, kami sudah melakukan tindakan lain, adalah nilai-nilai aset-aset yang kami temukan. Gitu. Jadi perkembangan nilai asetnya itu bisa dilihat di catatan tim likuidasi. Dan tidak menutup kemungkinan pada saat proses ini kami menemukan aset-aset yang lain. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Itu yang perlu Bapak Ibu juga ketahui. Memang asetnya ini sangat kecil, sangat memprihatinkan. Kami juga ya sangat miris gitu ya dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi ya tim likuidasi akan memperjuangkan hak Bapak Ibu sesuai kewenangan yang dimiliki oleh tim likuidasi. Itu untuk menjawab Pak Gunarto. Dan pertanyaan yang Ibu Foni yang tadi ya masalah PPATK. Oh sorry, PPATK belum kami jelaskan lebih detail. Untuk PPATK kami coba itu difasilitasi. Tapi pada saat itu dari Kemenko Polhukam mengatakan bahwa yang bisa mengakses atau berkoordinasi dengan PPATK itu adalah APH. Siapa APH ini? Bareskrim. Nah, makanya sudah ada kelompok pemegang polis waktu diskusi sama kami sudah berkoordinasi Pak dengan Bareskrim gitu. Terkait itu gitu. Nah, saya dukung. Jadi tolong sekali lagi ini ada selama perjalanan kami menangani likuidasi ini ada opini-opini negatif, penggiringan opini negatif, penggiringan narasi-narasi negatif gitu. Yang seolah-olah ya jadi apa namanya menjadikan tim likuidasi ini adalah musuhnya PP. Padahal kami ini bukan musuhnya PP gitu. Walaupun kami ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS, tadi saya bilang tadi kan, ketika terjadi benturan kepentingan, kami harus mengutamakan PP, dan itu yang kami lakukan. Yang berakibat bahwa LPJ yang nanti kami akan buat itu kemungkinan ya pasti ditolak sama RUPS nih. Karena kami dianggap tidak mendengarkan apa namanya keinginan dari RUPS, dari pemegang saham, dari pemegang saham pengendali. Gitu. Jadi tetap yang bisa mengakses PPATK adalah yang bisa mengakses PPATK, data PPATK adalah APH, bukan tim likuidasi. Lagi-lagi keterbatasan tim likuidasi. Tapi jangan itu menjadi beban tim likuidasi, harus bisa mendapatkan data dari PPATK. Nah, kami nggak punya kewenangan itu, PPATK pun juga nggak punya kewajiban untuk kasih data itu kepada kami, kepada tim likuidasi. Tuh.
Nah, kemudian itu jawaban untuk pertanyaan kedua yang masalah PPTK, Bu Foni. Kemudian ini kan kelihatan nih dari asetnya kan sudah lebih kecil gitu kan. Kalau asetnya lebih kecil, kenapa tidak diajukan kepalitan? Ada dua hal yang ingin kami harus sampaikan gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ini mendapat advice yang salah gitu ya, yang menyesatkan bahkan. Kenapa? Pertama, ketentuan tentang likuidasi asuransi itu merujuk kepada POJK nomor 28 2015 dan juga Undang-Undang Asuransi. Walaupun PT Awal izinnya sudah dicabut, kewenangan untuk mengajukan PKPU, kewenangan untuk mengajukan kepailitan, itu adalah ranahnya OJK, bukan tim likuidasi. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini lagi-lagi dapat narasi negatif, dikasih opini yang salah, menyesatkan gitu. Karena rujukannya adalah Undang-Undang Asuransi dan POJK. Yang bisa mengajukan adalah OJK. Atas permintaan siapa? Bukan atas permintaan tim likuidasi, tapi atas permintaan kreditor. Kreditor itu siapa? Ya nasabah. PP silakan ajukan kepada OJK untuk mengajukan kepalitan. Ya, itu satu hal. Jadi kalau itu jadi perdebatan lagi, saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena sudah pernah ada pengajuan permohonan PKPU kepada Wana Arta yang itu sudah ditolak oleh Pengadilan Niaga. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa yang bisa mengajukan PKPU adalah OJK, walaupun izinnya sudah dicabut. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses putusan itu. Ya, sama halnya ketika mengajukan kepalitan ya nggak bisa tim likuidasi. Yang bisa mengajukan adalah OJK. Itu satu hal. Yang kedua, POJK dan Undang-Undang Asuransi gini, kan rujukannya ke Undang-Undang PT, Pak. Undang-Undang PT itu likuidator harus mengajukan kepalitan. Sudah ada presidennya. Kalau Bapak Ibu nanti di sini coba tanya ke lawyernya deh. Coba lihat likuidasi Bank Global. Ya, Bank Global itu dulu dicabut juga izinnya oleh OJK. Iya dicabut izinnya. Kemudian dilakukanlah likuidasi. Likuidatornya mengajukan kepalitan. Hasilnya apa? Hasilnya ditolak kepalitannya, permohonan kepalitan oleh likuidator. Dengan alasan karena karena Bank Global ini adalah under OJK, pada saat itu Bank Indonesia gitu ya. Maka yang bisa mengajukan kepalitan terhadap bank itu adalah Bank Indonesia. Sama halnya dengan sekarang gitu. Yang bisa mengajukan kepalitan itu adalah OJK. Coba dicek itu di presidennya putusan permohonan kepalitan yang diajukan oleh likuidatornya Bank Global. Oke. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu salah terima advice dari pengacaranya. Itu satu hal. Yang kedua, hanya Undang-Undang Asuransi dan POJK 28 2015 lah yang berada di kepentingannya pemegang polis. Karena cuma Undang-Undang Asuransi dan POJK 2008 2015 yang memposisikan pemegang polis itu stratanya paling tinggi. Stratanya paling tinggi dalam artian harus dapat pembayaran terlebih dahulu dari dana asuransi. Dari aset likuidasi juga sama. Stratanya paling tinggi.
Tapi ketika kita bicara kepailitan, stratanya pemegang polis itu sama halnya dengan kreditor konkuren. Ya. Jadi ketika diajukan kepailitan, kedudukan Bapak Ibu itu tidak jadi preferen jadi di situ. Karena terutama dana asuransi ya. Dana asuransi ini yang dilindungi oleh undang-undang asuransi dan uang premi lah. Uangnya Bapak Ibu yang dibayarkan premi-premi itu yang dijamin oleh undang-undang asuransi ketika ada likuidasi, ketika izinnya dicabut, ada likuidasi, itu harus dibagi kepada pertama kali harus kepada pemegang polis. Tapi kalau kita bicara rezim kepailitan, pengajuan kepailitan di luar ini ya, misalnya bukan OJK yang mengajukan nih. Nah, itu kedudukannya pemegang polis itu konkuren. Konkuren itu dibayar paling terakhir. Apakah mau seperti itu? Bahkan kuratornya nanti yang tunjuk itu malah dapat fee kurator 7% dari hasil pencairan. Dari pencairan aset, misalnya asetnya ada 500 miliar nih gitu kan, diajukanlah kepailitan. Nah, dari 500 M itu 7% untuk kurator. Sisanya dibagi nanti proporsional kepada semua kreditor. Yang diutamakan adalah preferen, pajak. Kemudian kedua karyawan. Selanjutnya baru konkuren nih gitu. Nah, jadi itu gitu. Jadi bukannya tim likuidasi tidak mau mengajukan kepailitan, tapi ya tim likuidasi tidak punya kewenangan untuk mengajukan itu. Yang bisa mengajukan adalah OJK. Gitu. Oke. Itu untuk jawaban Bu Foni. Untuk Pak Rubin, pembayaran pertama kapan dilakukan? Berapa nilainya? Ini yang kita sedang proses. Mudah-mudahan kami sudah koordinasi dengan OJK, kami sudah minta pencairan dana jaminan, walaupun tidak ya akan dilakukan nanti bertahap ya, Bapak Ibu ya. Dari aset-aset pun juga kita lakukan penjualan, kita sudah koordinasi dengan property agent, tolong dijual dengan harga yang setinggi-tingginya supaya ya pengembaliannya juga bisa baik lah gitu ya kepada Bapak Ibu. Yang pasti pembayarannya tidak dilakukan sekaligus. Kami sampaikan waktu itu 500 miliar gitu kan. Jadi sebenarnya kan yang seharusnya bisa dicairkan dalam waktu segera adalah yang tidak bermasalah nih, sekitar 200 miliar. 200 miliar itu termasuk dana jaminan dan juga dari aset, itu bisa dilakukan. Yang akan kami lakukan secara bertahap, tergantung dari hasil pencairan yang bisa kami lakukan. Kemudian ada 300 miliar, ini juga terkait dengan pertanyaan yang kedua, 300 M ini yang statusnya masih dalam penguasaan Kejaksaan Agung. Itu komunikasi sudah sangat intensif. Tentu banyak faktor yang akhirnya jadi molor-molor gitu. Dan ya tidak dan walaupun demikian tidak mengurangi semangatnya tim likuidasi untuk terus mengupayakan itu. Ya. Tapi lagi-lagi tidak bisa semua itu dibebankan ke tim likuidasi untuk bisa melakukan pencairan dari dana yang diblokir gitu. Kenapa? Karena ya ini sedang diblokir oleh Kejaksaan Agung gitu. Tim likuidasi ada nggak upaya? Ada. Kita sudah melakukan upaya kita dari awal kami dibentuk sampai sekarang. Gitu. Itu kami juga akan kami terus lakukan, kami terus upayakan agar aset-aset ini bisa segera dicairkan, bisa segera dilepaskan blokirnya secara teknis gitu ya, bisa diberikan lah gitu, dibagikan kepada Bapak Ibu. Terakhir, pertanyaan Ibu Caroline. Kenapa harus ada proses pengajuan lagi?
karena voting tadi udah dihapus gitu kan. Ya, gini, penghapusan voting walaupun memang voting sudah dihapus, tentu kan kami ketika kami mau mengajukan pembayaran, kami mau bayarnya kemana? Kan masih banyak nasabah PP yang belum mengajukan nomor rekeningnya. Dan yang namanya pembayaran tentu kan harus diminta dulu gitu loh. Kami akan sampaikan nanti, dan sebenarnya sudah kami sampaikan di NSL. Nanti kami akan umumkan di media massa tentang pengumuman yang bahasanya lebih sederhana dari rencana tata cara. Ya, di surat kabar nanti kami akan infokan ke Bapak Ibu semua, pasti semua akan dipublikasikan tentang ini loh asetnya dan ini rencana yang akan kita bagi seperti ini. Yang akan merujuk kepada rencana tata cara penyelesaian pembagian yang sudah kami sampaikan hari Jumat kemarin. Gitu. Ya. Dan di situ Bapak Ibu punya opsi, punya hak untuk mengajukan keberatan. Silakan kalau mengajukan keberatan. Itu haknya Bapak Ibu. Nah, tapi kan kalau mengajukan keberatan, masa kita juga harus bayar? Maksudnya, apakah ketika orang mengajukan, ini saya keberatan dengan rencana pembagiannya gitu. Berarti kan secara tidak langsung mengatakan bahwa ya saya tidak mau menerima nih pembayaran gitu kan. Nah, tapi kita tidak dalam posisi untuk menahan hak tersebut gitu. Selama itu Bapak Ibu itu mengajukan, ya tolong saya mengajukan permohonan untuk segera dibayar untuk pembagian yang sudah dipublikasikan. Kami akan lakukan pembayaran. Ya. Bapak Ibu yang kemarin sudah vote setuju, itu sudah masuk di dalam sistem kami, itu yang akan dilakukan pembayaran. Nanti setelah ini besok juga akan dibuka lagi pengajuan permohonan itu, ya nanti bisa diajukan juga gitu. Dan tidak ada prioritas dan apapun itu gitu ya, semua memiliki hak yang sama. Tentu yang kita bayar ya secara bertahap semuanya nih, proporsional bertahap. Dan misalnya yang sudah mengajukan ada 5.000 nasabah, 5.000 PP, ya kita akan lakukan gitu. Tapi nggak bisa selesai sehari. Ya itu kan dari banknya juga butuh proses. Cuman dari bank sudah sampaikan kepada kami sehari bisa 1.000 transaksi gitu kan, 1.000 transaksi. Jadi mohon ditunggu aja gitu. Jadi ketika nanti kami sudah, jadi kemarin minggu lalu juga kami sudah ajukan permohonan kepada OJK untuk pencairan aset. Nanti akan ada dan juga aset-aset lain yang bisa kami cairkan. Nanti kami akan infokan berapa pembagian tahap pertama yang akan kami lakukan gitu ya. Buat pihak yang belum mengajukan permohonan pembayaran, jangan khawatir, tidak akan hilang. Tidak akan kita alokasikan kepada yang sudah mengajukan terlebih dahulu. Semuanya akan tetap berada dalam akun masing-masing Bapak Ibu pemegang polis. Yang bisa diambil kapan aja, dengan cara yang mudah tadi ya, bisa lewat aplikasi, bisa lewat WhatsApp, atau bisa datang langsung ke kantor tim likuidasi atau kantor WAL. Sampai batas waktu yang ditentukan nanti. Karena nanti ada kewajiban tim likuidasi untuk buat pengumuman lagi kapan terakhir pembayaran. Ya. Kapan terakhir pembayaran? Nanti kalau pada saat sampai batas waktu akhir pembayaran belum diambil juga, ya sesuai ketentuan, kami harus titipkan itu ke pengadilan. Jadi silakan kalau mau ambil ya lewat pengadilan gitu. Tapi kembali lagi tadi ke pertanyaan saya gitu kan. Kalau Bapak Ibu memang mau ngambil haknya, kenapa nggak diambil dalam likuidasi ini gitu? Kenapa harus nunggu
sampai ini di pengadilan gitu. Yang saya rasa prosesnya pasti juga akan akan ada proses gitu ya, seperti tadi ditanyakan sebelumnya. Fee lawyernya atau fee atau biaya untuk datang ke Jakarta, untuk datang ke pengadilan, biaya transportasinya ya butuh biaya gitu kan, sedangkan yang mau ditarik nilainya juga nggak sebanding gitu. Jadi ya silakan gitu, kami memberikan waktu sampai akhir sampai akhir likuidasi ini ya, untuk Bapak Ibu kalau mau ngambil haknya silakan gitu. Kalau belum mengambil haknya, kami juga tidak buat kami gitu ya, tidak juga buat PP lain yang udah ngajukan pencairan gitu, tetap ada, tidak hilang. Baik, terima kasih Pak Harf. Ya, sebelum itu Bagaimana Pak? mohon izin, boleh nggak butuh saya kita break dulu ya, Mbak Sherly? Iya Pak. Mungkin Iya Pak. 10 menit karena ini tadi sudah azan maghrib. Iya. Mungkin tolong beri kesempatan kepada yang mau beribadah sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik. Nah, Ya. seharusnya memang sampai jam 18. Cuman saya dari pertanyaan yang ada ini kok saya belum mendengar pertanyaan terkait tata cara penyelesaian pembagiannya gitu kan. Karena kan kemarin kita sudah kasih. Nah, kira-kira kami sudah buat ini ya, rencana tata cara pembagian. Kira-kira sudah dipahami atau belum? Kalau memang belum, silakan ditanyakan gitu. Jadi lebih saya rasa supaya kita semua juga, maksudnya Bapak Ibu juga paham gitu. Tata cara yang sudah kita buat ini mungkin nanti ya pertanyaannya terkait apa yang sudah kita buat gitu ya. Poin mana yang kira-kira Bapak Ibu masih ingin dapat penjelasan? Poin mana yang kira-kira Bapak Ibu masih belum paham nih gitu. Mungkin itu ya nanti ya untuk pertanyaan berikutnya, untuk sesi yang berikutnya, sebelum Zoom ini ditutup gitu. Walaupun nanti ya kalau memang masih ada yang belum merasa mendapatkan jawaban atau belum dapat kesempatan, ya nanti ya saya serahkanlah ke Bu Sherly nanti bagaimana mekanismenya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harfardi. Bapak Ibu pemegang polis yang kami hormati, karena sudah menunjukkan waktu 18.32, kita akan melakukan rehat sejenak kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan sholat dan juga break. Kami break sekitar 15 menit. Pada jam saya menunjukkan pukul 18.33. Apabila kita break selama 15 menit, maka kami akan melanjutkan kembali diskusi ini tepat pukul 18.48. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, khususnya untuk batch berikutnya, kami persilakan lebih ke arah tata cara, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Harfardi. Baik Bapak Ibu, kita rehat sejenak selama 15 menit, dan terima kasih, sampai jumpa di batch habis ini, 15 menit lagi. Terima kasih.